Jadi menurut pengalaman Sally, Gen Z itu sering naik turun ya, produktivitasnya. Iya. Terasa banget. Kerasa sih Pak, kerasa banget. Soalnya ekstrim. Ada yang naik banget dan ada yang turun banget. Betul. Saya merasa juga benar sih. Ketika mereka tidak engage dengan pekerjaannya, nah ini menarik. Sudut pandang engagement dalam teori Gallup yang pakai Q12, pakai segala macam itu menurut saya masih berlaku pada saat Gen Z. Seperti pada saat Gen Y ataupun pada saat Gen X. Cuma cara pendekatannya yang berbeda. Bagaimana kita mempengaruhi mereka supaya lebih terjadi engagement itu yang berubah. Tapi engagement tetap penting dalam dunia kerja mereka. Betul. Yang kunci sebenarnya bukan masalah lebih atau kurang tapi beda. Iya. Dan kita sebagai generasi yang beda dengan mereka harus memahami bahwa itu adalah cara mereka. Betul. Oke. Yang itu bisa kita manfaatkan tadi Pak, karena mereka akan jadi kontributor yang baik buat kita, buat perusahaan kita. Dari yang tadi di sesi sebelumnya kita ngomong bagaimana itu Gen Z, bagaimana bisa memanfaatkan mereka. Sebenarnya sebagai seorang leader Pak, kita harus apa? Harus jadi role model Pak. Oke, good. Itu yang paling pertama Pak. Jadi di sini bukan lagi bos ya, tapi mentor pada akhirnya. Oke. Gitu, bukan nyuruh-nyuruh kamu ini itu, tapi ini loh gini caranya, gitu caranya. Kita yang harus memahami mental health, individualisme mereka, banyak hal yang mereka belum mampu dan menginjeksi dengan kemampuan-kemampuan baru yang bisa menguatkan mereka. Mitra bisnis, kami kembali dalam podcast Business Wisdom. Kali ini berbicara tentang bagaimana memotivasi Gen Z di dunia kerja. Saya sedang bersama Sally. Sally, setengah menit introduction, go. Halo mitra bisnis, perkenalkan saya Sally. Saya adalah seorang leader millennials yang bekerja sama dengan Gen Z. Oke, jadi Sally ini join dengan Lisa, dua orang Gen Y yang semua anak buahnya Gen Z semua. Jadi saya akan bertanya bagaimana sih memotivasi supaya Gen Z ini produktif ketika kerja di dalam kesehariannya. Oke Sally, kita mulai. Apa isu terbesar yang ada pada Gen Z sebenarnya? Silakan. Kalau menurut stereotype ya Pak ya. Ya, stereotype. Stereotype ya pasti satu Pak, mental health. Oh, pantas minta healing terus. Baru kerja keras 2 hari, Pak healing katanya gitu. Silakan. Ya, kalau di sosmed dan sekarang saya sendiri juga masih terus belajar ya Pak, karena tiap hari tuh Gen Z itu dinamikanya pasti beda-beda. Tiap Gen Z punya dinamikanya sendiri. Tapi kalau kita ngomong ke mental health tadi, sebenarnya mental health itu kenapa sih? Karena mereka tuh merasa ekspektasi yang ditaruh kepada mereka itu terlalu tinggi. Belum lagi tekanan sosial Pak, sosmed, temennya kemana, kerjanya kayak gimana. Itu juga jadi salah satu penyebab kenapa mental health Gen Z ini mungkin lebih fragile daripada generasi sebelumnya, generasi saya. Saya pernah dengar itu karena sejak kecil ngelihat sosmed semuanya indah, semuanya hebat, semuanya luar negeri, semuanya happy, tidak ada orang sengsara. Jadi dia punya harapan dia juga seperti itu. Ketika ternyata menghadapi tantangan dia merasa down sehingga menjadi problem mental health. Saya kira itu sangat akurat ya terjadinya di situ. Oke, silakan. Yang kedua. Yang kedua tuh individualis Pak. Kalau kelihatan kan sekarang Gen Z kita duduk di meja makan 10 orang semuanya lihat handphone Pak. Kayaknya kita juga udah ketularan ya Pak ya. Zaman kita dulu meeting bisa gak pakai handphone. Sekarang semua buka laptop. Saya inget dulu meeting sama Pak San kalau Monday morning. Iya, gak boleh. Semua laptop tutup. Sekarang Pak bapak gitu kan gak kerja berarti mereka Pak. Iya, susah. Cuma memang kalau kita lihat kelihatannya Gen Z ini individualis banget Pak. Jadi mereka tuh kayak kelihatannya kan healing, apa-apa nanti aku pulang nanti harus ngapain. Nah ini kelihatan nih dari generasi sebelumnya mereka ini jadi kurang fokus sama kerjaan dan mikirnya cuman yang sekarang lagi hype itu work life balance. Oke. Work life balance sebenarnya adalah obat untuk mental health sebenarnya. Jadi bagaimana membalance ya. Betul. Walaupun itu sangat penting tetapi kalau orang tua seperti saya ini sudah hilang, generasinya mati semua sudah ya. Jadi kalau generasi saya bilang kok maunya enaknya doang gitu, nggak mau kerja kerasnya ya. Oke, tapi itu isu lain. Nanti kita bicarakan bagaimana mengatasinya. Silakan, yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga sebenarnya
apalagi saya ini sekarang sudah mulai offline Pak. Jadi benar-benar tiap hari day to day offline. Dulunya cuma tim yang offline, sayanya hybrid gitu ya Pak ya. Sekarang offline banget, ini memang yang kelihatan banget. Mereka tuh kurang bisa menyelesaikan konflik. Oh, padahal maksudnya? Dinamika di kantor kan pasti aja Pak. Ada salah paham atau crash atau sesuatu yang nge-pressure. Nah itu mereka cenderung lebih takut. Mungkin saya pernah ingat Pak San dulu pernah bawain materi tentang interpersonal ya Pak. Nah itu kekurangan mereka sepertinya di sana Pak. Karena dulunya online, apalagi 3 tahun kita pandemi. Berarti itu opportunity untuk mentraining interpersonal skill for Gen Z. Betul. Nah itu memang mereka sangat kurang banget Pak di bagian itu. Oke. Ada yang lain kira-kira tentang Gen Z? Masih ada 2 lagi sih Pak. Silakan. Kalau yang saya coba rumuskan. Yang keempat itu overthinking. Jadi mereka tuh sering mengantisipasi banyak hal. Jadi kayak lebih mikirnya lebih jauh. Lebih jauh yang mungkin kekhawatirannya tuh nggak perlu ada. Nanti nyambungnya kemana Pak? Mental health lagi Pak. Karena terlalu mikir hal-hal kecil yang mungkin nggak perlu dipikir gitu. Itu yang keempat, dan yang terakhir adalah kesabaran mereka Pak. Setipis tisu. Sekali lagi, kesabaran mereka setipis tisu. Karena itu sering disebut generasi stroberi. Gampang belonyok. Silakan. Fragile banget ya stroberi. Silakan kasih komen yang jelas. Iya, jadi maksudnya kesabaran setipis tisu ini mereka itu kepengen secara nggak sadar ya Pak ya. Mereka mungkin bisa nggak sadar ini, tapi mereka tuh sangat suka diapresiasi Pak. Bahkan untuk hal kecil. Gitu. Kalau zaman dulu saya masih kerja tuh apresiasi itu kan ada mungkin kayak 3 bulan 6 bulan sekali, halnya gede. Nah kalau ini nih mereka butuh feedback daily-nya Pak. Apresiasi. Contoh hal kecil itu seperti apa? Contoh deh, Kak tadi aku udah hubungi Pak Tanadi ya Kak. Nah itu kan harus, wah thank you ya udah inget ngehubungin Pak Tanadi. Thank you loh, nanti Pak Tanadi seneng kita hubungin. Itu kan sesuatu yang emang harusnya dia kerjakan. Ya. Tapi itu perlu diapresiasi gitu Pak. Jadi orang-orang ini pekerjaan-pekerjaan yang kecil aja mau diapresiasi ya. Terima kasih loh ya sudah ke kantor pakai sepatu gitu. Susah ya kan. Jadi kelima elemen latar belakang ini berdampak pada perilaku Gen Z. Ya. Jadi nanti pada sesi kedua kita berbicara tentang bagaimana cara memotivasinya ya. Dan Gen Z ini juga punya kelebihan-kelebihan yang beda dengan generasi sebelumnya. Tapi coba kita lihat lebih dalam dulu tentang latar belakang 5 elemen ini ya. Dampak terbesarnya apa dalam produktivitas dan cara kerja, Sally? Ya tadi Pak, kalau misalnya kita ngomong produktivitas yang paling gede aja deh Pak, mental health. Ya ketika mereka lagi sumpek lagi, nggak enak, ya pastinya dalam kerjaan sangat pengaruh Pak. Apa-apa mungkin lambat, berangkat bisa jadi mungkin telat, terus mungkin motivasi kerjanya juga lagi nggak baik. Yang pada akhirnya sebagai leader kita perlu tahu mereka tuh bukan nggak bagus kerja, tapi kenapa nih? Karena Gen Z itu bener-bener Pak, kalau saya perhatikan ya, bisa kayak sebulan bagus banget kerjanya, terus tiba-tiba brek gitu Pak. Bener-bener kayak memanage berapa orang Gen Z sekarang? Kalau offline mungkin sekitar 7. Kalau online ya 10-an lah Pak. Kalau online lebih nggak kerasa Pak. Jadi saya tiap bulan pasti chatting ke mereka lah, gimana bulan ini lagi ada isu apa. Tapi kalau di offline kan kelihatan tuh Pak. Jadi dinamika tiap harinya tuh kelihatan. Begitu sudah suntuk itu udah muka dilipet. Zaman saya dulu nggak mungkin Pak. Nggak peduli ada bosnya. Iya betul, itu ekspresif banget kan generasi mereka Pak. Oke. Kalau dibandingkan Gen Y sudah jauh berubah ya? Wah jauh berubah banget sih Pak. Kalau dulu saya ingat Pak San kalau ngomong Gen Y ini kalau bangun siang. Gen Y kalau bangun siang sekarang? Kalau sekarang Gen Z udah pasti siang, terus masih ada lagi gitu. Ya. Masih banyak plus-plusnya. Tapi sebenarnya semua generasi itu beda Sel. Betul. Ya. Dan selalu generasi atas kita atau lagi 2 atas kita selalu ngomel sama kita. Betul. Jadi generasi bapakku atau bapaknya bapakku lain juga gitu ya. Dan ngomel sama aku gitu ya. Jadi kalau baca kok diranjang dulu nggak boleh. Baca diranjang sambil tiduran. Nanti matanya saya kena itu. Saya itu membaca diranjang mulai dari saya SD sampai saya umur 42. Saya tidak pakai kacamata sama sekali dan bacaan saya itu banyak gitu. Jadi ya sudahlah, tapi mungkin stereotipnya yang dianggap
seperti itu. Waduh ini ya. Oke, mitra bisnis, kita santai aja. Kita sudah tahu kira-kira latar belakang seorang Gen Z itu seperti apa. Marilah kita tunggu sesi kedua. Bagaimana kelebihan Gen Z dan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memanage dan memotivasi Gen Z di dunia kerja. Mitra bisnis, sesi kedua. Sebenarnya apa kelebihan Gen Z dan bagaimana memaksimalkan dan memotivasi Gen Z itu? Silakan Sally. Kelebihannya Gen Z sekarang tuh yang paling bisa kita tanda kutip manfaatkan ya Pak. Cepat belajarnya Pak. Karena apa? Ya karena mereka tuh melek sama teknologi. Oke. Saya punya satu karyawan Pak, belum sebulan ya Pak. Saya inget banget, kamu bisa gak pakai Google Sheet? Fun fact, besoknya itu dia pakai, ternyata semalaman dia belajar dari TikTok Pak. Semua tools Google Sheet, dia bisa sak rumus-rumusnya. Sama rumus-rumusnya ya. Saya kira dia tuh sudah lama. Ternyata kata karyawan lama saya bilang, Kak Sally tahu gak? Si Arin itu belajar Sheets itu dari TikTok dan kemarin malam. Besoknya tuh udah bisa Pak. Saya kagum banget, wih keren banget ya udah belajar di TikTok. Saya nggak mungkin belajar di TikTok gitu Pak ya. Terus udah bisa besoknya. Emangnya bisa belajar dari TikTok? Kalau pertanyaannya generasi saya, TikTok itu apa? Silakan. Ya itu jadi yang pertama adalah sangat melek teknologi dan sangat mampu belajar dengan cepat. Betul, itu pertama dan utama. Oke. Jadi buat generasi sebelumnya nih, milenial sampai baby boomer, jangan khawatir. Kasih aja mereka tantangan karena mereka cepat belajarnya. Terus yang kedua adalah kreatif Pak anak Gen Z sekarang. Bahkan kalau Bapak lihat ya trennya perusahaan-perusahaan besar sekarang ini kan punya kayak ini ya Pak. Kayak BWI itu contohnya ada BWI Live gitu. Maksudnya kayak di kantor gimana. Itu tuh Pak sekarang sudah lebih viral daripada IG kantornya. Yes. Dan IG itu kayak salah satu deh, kita boleh sebut merek ya Pak? Boleh, enggak apa-apa. Contoh dia Pak teman startup, itu kan dia kayak ada mungkin konsultasi untuk startup gitu ya Pak. Tapi IG-nya itu super besar, isinya tentang startup, engagementnya besar dan mereka sudah nerima endorse segala macam, brand kolaborasi. Padahal kan bisnis aslinya bukan itu Pak. Tapi karena saking kreatifnya Gen Z, ya mereka bisa buat itu. Jadi kadang-kadang inovasi yang mereka buat itu nggak kepikiran sama kita sebelumnya, yang kita kira ngapain, ngawur atau ngabisin waktu. Ternyata justru berhasil. Ternyata justru berhasil apa ya meleverage bisnisnya. Itu karena demokratisasi kreativitas menurut saya. Jadi orang yang dulunya tidak punya kesempatan untuk berkreatif jadi punya kesempatan. Iya. Contohnya penyanyi dulu kalau nggak bisa masuk ke TV, label record segala macam nggak bisa terkenal. Ya. Sekarang asal nyanyimu bagus dimasuk ke dalam TikTok meledak, sudah viral. Kamu jadi penyanyi. Betul. Tapi setuju. Persaingan jadi semakin tajam. Benar. Karena kreativitasnya mudah dilakukan. Ya, sama silakan. Bertahannya jadi lebih pendek. Yang ketiga. Yang ketiga, nah ini juga sebenarnya saya rasain betul beberapa bulan ini adalah mereka itu berorientasi pada hasil Pak. Oke. Jadi kalau zaman saya dulu, generasi sebelumnya diajarin itu udah sama kayak apa ya Pak? Caranya tuh gini loh. Oke. Kalau generasi sekarang biarkan mereka kita kasih tujuan, oke kamu ke Jakarta, terserah mau naik mobil, motor, kereta api atau pesawat. Karena toh mereka akan ke sana. Kalau kita terlalu pakai cara kita, justru memperlambat mereka gitu Pak. Oke, menarik. Jadi ditunjukkan saja destination-nya, jalannya biar dia jalan sendiri. Iya. Tapi enggak boleh ngawur. Iya enggak boleh ngawur, tetap harus dipantau. Iya, tetap harus dipantau. Cuman kita enggak boleh terlalu mengekang, oh pokoknya gini aku yang lebih tahu nih. Nah enggak boleh terlalu gitu sih mereka. Karena mereka menganggap dirinya lebih tahu karena punya mbah yang pinter. Iya, Mbah Google. ya, maksudnya itu ya. Oke, yang keempat, kelebihan seorang Gen Z. Multitasking, wah. Ini kelebihan dan kelemahan yang kita anggap kelemahan Pak. Ya. Nah, contoh sekarang anak Gen Z mana Pak yang kerja nggak sambil nonton YouTube, dengerin Spotify. Waduh. Jadi layarnya kirinya Spotify apa YouTube, kanannya kerjaan nih Pak. Di zaman saya dulu mungkin teman saya mikir saya nggak kerja. Kalau di zaman sekarang semua orang gitu Pak. Nah itu. Semua orang gitu.
Kalau nggak ada YouTube di kiri, jadi kalau layar itu dibagi dua gitu ya, sebelah kiri YouTube, sebelah kanan kerjaan. Nah, mereka bisa multitasking itu. Tapi plusnya kita bisa juga memanfaatkan mereka untuk beberapa pekerjaan tadi. Sekaligus. Karena mereka bisa, walaupun tetap harus dipantau. Ya, kualitasnya harus dijaga. Betul. Jangan sampai dia ngawur. Iya. Tetap mereka lebih mampu bermultitasking, walaupun teorinya multitasking itu tidak benar. Tidak benar. Cuman saya selalu punya saran buat teman-teman di LDC, Pak. Sudahlah, kalau misalkan ada 5 pekerjaan, kasih aja langsung ke orangnya, jangan satu-satu. Karena orang itu bisa manage kerjaan itu. Kapan mereka mau yang nomor 1, nomor 2, kamu tinggal kasih tahu, prioritas nomor 3 ini lebih penting loh. Itu udah. Kapan harus selesai? Nggak tahu aku caranya. Iya. Jangan yang kayak, satu ya kamu udah selesai ngerjain, nanti tak kasih yang nomor 2, tak kasih lagi nomor 3. Menarik. Nah, daripada gitu, ini loh ada 1, 2, 3, 4 nih. Udah, kapan mau apa, lalu prioritasnya yang mana. Itu mereka lebih enak, Pak. Karena mereka ya tadi, mungkin susah yang nomor 1, Pak, sama dia ditinggal sebentar, dia ngerjain nomor 2. Nanti kalau moodnya udah bagus, dia balik lagi ke yang susah. Gitu. Jadi gak usah diatur gitu. Menarik. Itu sih. Menurut saya menarik banget ya. Oke, yang terakhir, kelima, kelebihan seorang Gen Z. Speak up. Maksudnya Berani mau ngomong, berani up. bicara. Buat Bapak gimana, Pak? Kalau ada orang, ayo Sally bikin ini. Sebentar, Pak. Kenapa Bapak mau gitu? Ya enggak apa-apa. Kelebihan dan kekurangan. Ya. Oke. Yang kunci sebenarnya bukan masalah lebih atau kurang, tapi beda. Iya. Dan kita sebagai generasi yang beda dengan mereka harus memahami bahwa itu adalah cara mereka. Betul. Oke. Yang itu bisa kita manfaatkan tadi, Pak, karena mereka akan jadi kontributor yang baik buat kita, buat perusahaan kita. Oke, memahami kelebihan mereka ini, bagaimana memotivasi mereka supaya kerjanya mau lebih baik. Silakan. Ya, kalau cara memotivasinya ya tadi, ketika kita udah tahu nih spektrum apa yang ada di diri mereka, lebih gampang buat seorang leader mengarahkan mereka. Oke. Ya contohlah Pak tadi ketika mental health issue, ya kita bisa ngobrol sebenarnya sekarang kamu lagi punya kekhawatiran apa, overthinking apa. Dari situ kadang-kadang kita bantu menjembatani masalah dia, yang mungkin buat kita sepele loh Pak. Misalnya nggak dapat parkir, itu kan buat kita ya udah toh parkir yang jauh. Tapi buat mereka mungkin itu hal yang sangat dipikirkan, di overthinkingkan. Nah dari situ kita bisa membantu mereka akhirnya mengekat tadi Pak, overthinking yang harusnya sehari jadi 1 jam. Nah jam berikutnya kan mereka bisa produktif. Jadi kita mengerti ya memang sih banyak juga leader yang saya ngobrol-ngobrol, ya tapi kan gak punya waktu Sel buat itu. Masa kita harus ngeliatin satu-satu segala macam. Menurut saya selama orang atau Gen Z itu tidak terlihat menurun produktivitasnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai mempengaruhi, kita sebagai leader juga harus turun tangan gitu sih Pak. Jadi menurut pengalaman Sally, Gen Z itu sering naik turun ya produktivitasnya. Iya. Terasa banget? Kerasa sih Pak, kerasa banget. Soalnya ekstrim. Oke. Ada yang naik banget dan ada yang turun banget. Betul. Saya merasa juga benar sih. Ketika mereka tidak engage dengan pekerjaannya, nah ini menarik. Sudut pandang engagement dalam teori Gallup yang pakai Q12, pakai segala macam itu menurut saya masih berlaku pada saat Gen Z. Seperti pada saat Gen Y ataupun pada saat Gen X. Cuma cara pendekatannya yang berbeda. Bagaimana kita mempengaruhi mereka supaya lebih terjadi engagement itu yang berubah. Tapi engagement tetap penting dalam dunia kerja mereka. Betul, jadi setuju. cuma cara-cara mereka dengan latar belakang tadi 5 latar belakang dan 5 kelebihan ini yang harus dimanfaatkan dengan kreatif oleh seorang leader untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ya. Oke mitra bisnis, kita berhenti dulu. Kita akan masuk pada sesi yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan ketika telah memahami semua ini. Mitra bisnis, pada sesi yang ketiga ini kita akan memikirkan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kalau Anda lihat Gen Z itu umurnya kurang lebih 13 sampai 27. Jadi 13 tahun umur yang masih kuliah sekarang atau masih SMA sekarang sampai dengan 27 ya. Memang tidak semua karyawan dengan usia itu, tapi banyak sekali industri layanan, perbankan yang di depan dan lain-lain itu bisa 80 sampai 90% Gen Z gitu. Bahkan ada bisnis yang isinya orang muda semua, semuanya Gen Z di bawah atau sama dengan 27 tahun. Oke? Ya. Nah silakan, Sally silakan berbagi tentang what to do.
What to do dari yang tadi di sesi sebelumnya kita ngomong bagaimana itu Gen Z, bagaimana bisa memanfaatkan mereka. Sebenarnya sebagai seorang leader Pak, kita harus apa? Harus jadi role model Pak. Oke, good. Itu yang paling pertama Pak. Karena mereka nggak tahu nih dunia kerja kan baru pertama kali masuk. Iya. Ya kita jadi role model mereka dengan menyelaraskan gaya mereka tadi Pak. Oke. Jadi di sini bukan lagi bos ya, tapi mentor pada akhirnya. Oke. Gitu, bukan nyuruh-nyuruh kamu ini itu tapi ini loh gini caranya gitu caranya. Kita yang harus memahami mental health, individualisme mereka, banyak hal yang mereka belum mampu dan menginjeksi dengan kemampuan-kemampuan baru yang bisa menguatkan mereka. Betul sekali Pak. Jadi yang pertama buat leader tadi kita harus jadi mentor mereka, jadi leader mereka bukan jadi bos mereka. Karena mereka butuh apa? Role model. Kalau kita nggak bisa ngasih tahu kerja yang benar seperti ini loh, berangkat jam 9 pagi pulang jam 5 misalkan. Ya mereka nggak akan melakukan itu. Problem yang sering terjadi di tempat Sally seperti apa? Dan bagaimana menyelesaikannya? Nah memang yang sekarang kita lagi challenge Pak, kalau sama Gen Z ini yang sekarang lagi eksis ya Pak di tempat saya itu kepemilikan, tanggung jawab. Itu kan sesuatu yang harus ada Pak. Kalau di pelajaran leadership itu biasanya self leadership. Nah itu yang agak kurang dari Gen Z. Kenapa? Karena mereka nggak pernah kerja sebelumnya. Jadi mereka nggak tahu bahwa apa yang mereka lakukan sekarang itu berpengaruh nggak cuman sama kerjaan mereka, tapi kerjaan teman-teman mereka. Oke. Kan saya kerja divisi A kan terkait, divisi B terkait gitu. Karena mereka nggak punya, kalau buku dulu yang baca tuh kayaknya skin in the game tuh loh Pak. Jadi nggak tahu rule-nya ini nih apa, alasan kita melakukan itu tuh seperti apa. Contoh sederhana deh Pak di customer service. Customer service ini kan kita ngomong, misalnya ada lomba, batas terakhir pendaftaran adalah 14 April. Gen Z akan sangat kaku Pak, ya 14 April berarti 15 nggak ada yang boleh daftar. Tapi kita, loh ya nggak apa-apa telat sehari kan didenda. Lah kan kalau buat asal mau bayar kan diterima. Betul. Iya. Bayarnya lebih 10% lagi. Iya. Kalau ruangannya masih kosong ya dimasukkan aja. Betul. Tapi kalau Gen Z itu mungkin masih belum tahu, oh ternyata tuh ada kayak gitu ya. Itu kan kalau di SOP-nya kita tanggal 14 tutup gitu. Nah wisdom kayak gitu sih Pak yang mereka mungkin ya tadi balik ke kesabaran setipis tisu Pak. Itu sering banget Pak kalau sekarang eksis. Menarik. Ya itu. Jadi karena itu kita bisa, saya bilang tadi kenapa jadi role model. Karena mereka harus tahu tuh apa yang kita lakukan sehingga mereka bisa mengadaptasi. Atau meniru kita. Kalau yang menurut Sally terasa banget kelebihannya Gen Z ini selain yang tadi sudah cerita tentang belajar, tahu-tahu bisa ya. Itu apa kira-kira? Kelebihan Gen Z yang bisa kita manfaatkan. Fleksibilitas kali ya Pak. Karena ya tadi nyambung sama mereka belajar banyak sehingga yang tadinya mungkin kita hire untuk X karena inovasinya banyak Pak. Fleksibel, nggak apa-apa saya bantu. Makanya saya heran ketika ada Gen Z bilang, oh sesuai job desk. Sebenarnya mereka enggak kok. Asal mereka tahu tujuan kita apa, mereka willing buat bantuin kita. Dan kita bisa memotivasi supaya dia merasa bahwa itu penting. Kepemilikan kepemilikan. Ownership ya. Betul, ownership tadi. Oke. Ya itu kata yang bagus tuh Pak, ownershipnya kurang Pak. Ya. Rasa memiliki kalau bahasa Jawanya. Iya. Itu kalau saya boleh nyambung Pak, itu poin kedua what to do Pak. Yaitu menyampaikan makna dari tugas yang mereka kerjakan. Karena buat Gen Z sekarang, karena saya lihat ya Pak, kayaknya Gen Z ini jarang yang kebutuhan ekonominya kurang. Kebanyakan sudah cukup malahan. Cukup lah ya Pak, kalau kita ngomong cukup. Contoh gampangnya, zaman saya Pak, di desa saya, yang kuliah cuma saya. Sekarang semua orang kuliah Pak, itu kan berarti ekonomi kita membaik Pak. Karena semua orang kuliah, sarjana banyak gitu ya. Yaitu, jadi mereka itu nggak kurang uang, tanda kutip, tapi mereka butuh makna apa. Karena itu teman-teman, kenapa Gen Z suka banget resign, karena mereka tuh punya kayak semacam apa ya, security gitu loh Pak. Oh keluarga aku bisa lah kalau cuma makan aku seorang gitu. Yang generasi sebelumnya. Yang mereka butuhkan adalah jati diri. betul. Jadi what to do
ngasih makna atas pekerjaan kita tuh apa ke mereka. Oke, saya kedua, kira Pak, itu cukup menarik ya. Ya. Kalau kita diskusi Gen Z, dan kebetulan Sally ini akan melakukan seminar tentang Gen Z bersama kami. Ya. Jadi kalau mau tanya-tanya, ada seminar enggak untuk memanage Gen Z? Ada, boleh telepon kami atau WA kami, banyakkan WA ya. Ya. 081 123 123 123, dan Anda bisa bilang, Pak, kami butuh training tentang bagaimana memanage Gen Z misalkan. Jadi itu akan menarik sekali. Sally, kalimat terakhir. Ya, sebagai seorang leader, yuk mulai kita beradaptasi, karena mau nggak mau kita perlu mengubah nih gaya komunikasi kita ke Gen Z ini singkat, cepat, digital, Pak. Keren banget ya, dan mau tidak mau, karena Mau semua tidak. karyawan baru Anda akan menjadi Gen Z karena usianya 27 atau kurang. Tahun depan 28 atau kurang, tahun depan 29, depan lagi 30 ya. Karyawan yang baru semua adalah Gen Z. Mau tidak mau kita harus mampu beradaptasi menghadapi mereka dan memotivasi mereka di dalam dunia kerja. Saya Tanah Santoso sedang bersama Sally Sally Fatmawati. Sukses selalu untuk Anda.